Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai moderator kelompok 4, kami akan menyajikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu asuhan keperawatan lansia dengan gangguan sistem pendengaran pada Nyonya A. Yang beranggotakan 1. Ayu Nirmalasari, 2. Delina Resubun, 3. Muhammad Fuad Anwar, 4. Fikri Rahmat Purwo Aji, 5. Inggit Fatimah Tuzaro, 6. Iza Wahyu Ningrum, dan terakhir Ego Azan Fata. Oke, langsung saja penyaji Iza Wahyu Ningrum saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Langsung saja, asuhan keperawatan lansia dengan gangguan sistem pendengaran. Untuk pengertiannya yaitu presbikusis adalah kurang pendengaran sensorineural pada usia lanjut akibat proses degenerasi organ pendengaran. Terjadi secara berangsur-angsur dan simetris. Presbikusis merupakan gangguan sensori yang sering terjadi pada lansia dan prevalensianya meningkat sesuai bertambahnya usia. Next. Untuk tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, berkurangnya pendengaran secara perlahan dan progresif. Perlahan pada kedua telinga dan tidak disadari oleh penderita. 2. Suara-suara terdengar seperti bergumam, sehingga mereka sulit untuk mengerti pembicaraan. Yang ketiga, sulit mendengar pembicaraan di sekitarnya, terutama jika berada di tempat dengan latar belakang suara yang ramai. 4. Suara berfrekuensi rendah seperti suara laki-laki lebih mudah didengar daripada suara berfrekuensi tinggi. Yang terakhir yaitu bila intensitas suara ditinggikan akan timbul rasa nyeri di telinga. Next. Klasifikasi presbikusis berdasarkan etiologinya dibagi menjadi 4, yaitu presbikusis sensori terjadi karena adanya degenerasi dari organ korti yang menyebabkan terjadinya gangguan pendengaran pada frekuensi tinggi. Yang kedua yaitu presbikusis neural terjadi karena adanya degenerasi atau penurunan fungsi syaraf pendengaran. Yang ketiga, presbikusis strial atau metabolik terjadi akibat adanya penurunan fungsi metabolik dari organ koklea. Yang keempat yaitu presbikusis koklear konduktif yang disebut juga presbikusis mekanik, merupakan proses perubahan generatif akibat perubahan pada daerah basal koklea yang menjadi kaku. Next. Lanjut. Lanjut kasusnya. Kasus.
Untuk trigger case-nya, seorang lansia, Nyonya A, berusia sekitar 80 tahun, tinggal di Dusun Jabaran, Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Nyonya A mengatakan mengalami penurunan pendengaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu. Hasil dari pengkajian didapatkan, lansia mengatakan mengeluh mengalami penurunan pendengaran, lansia mengalami kesulitan mendengar, lansia mengatakan sulit memahami perkataan orang lain, lansia terlihat sering meminta mengulang pertanyaan, lansia terlihat tidak mampu mendengar, lansia terlihat kontak mata kurang, lansia terlihat sulit memahami komunikasi, serta dari hasil pemeriksaan fisik juga didapatkan data bentuk telinga simetris, telinga sedikit kotor, terdapat serumen, telinga lansia tidak mengalami pendengaran, peradangan, tidak ada massa, tidak ada luka, dan lansia tidak mengalami nyeri. Lansia juga mengeluh gangguan keseimbangan dengan mengatakan harus meraba dan memegang kuat kursi apabila ingin duduk. Lansia mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Berdasarkan hasil pengkajian, keseimbangan didapatkan hasil bahwa lansia terlihat tidak stabil pada saat berdiri dari duduk. Lansia terlihat akan jatuh pada saat mau duduk. Lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya. Lansia tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek kecil seperti pulpen. Terlihat lansia berhenti sebelum berbalik. Tes keseimbangan lansia menunjukkan skor resiko jatuh sedang 7. Sedangkan pada TUG teks skor lansia 21 detik yang artinya memiliki resiko jatuh sedang. Lanjut Mas Fikri. Untuk pengkajiannya, nama Nyonya A, alamat Delanggu Mojokerto, jenis kelamin perempuan, umur 80 tahun, status janda, agama Islam, suku Jawa, tingkat pendidikan tidak tamat SD, lama tinggal keluarga 3 tahun, sumber pendapatan lansia dari keluarga yaitu anaknya, keluarga yang dapat dihubungi anak dan cucunya, riwayat pekerjaan buruh tani. Lanjut Mas Fikri. Riwayat kesehatan, riwayat keluhan saat ini. Lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun yang lalu. Apa keluhan yang Anda rasakan 3 bulan terakhir? Lansia mengatakan mengeluh mengalami penurunan pendengaran, lansia mengalami sulit mendengar, lansia mengalami sulit memahami perkataan orang lain, lansia terlihat sering meminta mengulang pertanyaan, lansia terlihat tidak mampu mendengar, lansia terlihat kontak mata kurang, lansia terlihat sulit memahami komunikasi. Penyakit saat ini, lansia mengalami gangguan pendengaran. Kejadian penyakit 3 bulan terakhir. Selain mengalami gangguan pendengaran, lansia juga mengeluh mengalami gangguan keseimbangan. Lansia mengatakan harus mencoba dan memegang kuat kursi apabila ingin duduk. Lansia mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Didapatkan datanya yaitu data subjektifnya, lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun yang lalu. Lansia mengatakan mengeluh mengalami penurunan pendengaran. Lansia mengatakan sulit mendengar. Lansia mengatakan sulit memahami perkataan orang lain. Data objektifnya yaitu lansia terlihat sering meminta mengulang pertanyaan. Lansia terlihat tidak mampu mendengar dan terlihat kontak mata kurang, lansia terlihat sulit memahami komunikasi. Untuk etiologinya, proses penuaan, fungsi pendengaran menurun, gangguan persepsi sensori pendengaran, rangsangan terhadap suara menurun, gangguan komunikasi verbal. Untuk problemnya yaitu gangguan komunikasi verbal.
Lanjut, Mas Fikri. Untuk yang data yang kedua yaitu data subjektifnya, lansia mengatakan harus meraba dan memegang kuat kursi apabila ingin duduk. Lansia mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Data objektifnya, lansia terlihat tidak stabil pada saat berdiri dari duduk, lansia terlihat akan jatuh pada saat mau duduk, lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya, lansia tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek kecil seperti pulpen, terlihat lansia berhenti sebelum berbalik. Tes keseimbangan lansia menunjukkan skor resiko jatuh sedang 7, tampak pada tes skor lansia 21 titik yang artinya memiliki resiko jatuh sedang. Etiologi proses penuaan, degenerasi koklea, hilangnya sel-sel rambut pada basal koklea, penurunan fungsi nervus, gangguan keseimbangan tubuh, resiko jatuh. Lanjut. Untuk diagnosa keperawatannya, diagnosa keperawatan 1 yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali kunjungan, diharapkan masalah gangguan komunikasi verbal teratasi. Dengan kriteria hasil, kontak mata meningkat, kontak mata meningkat 2/4, pemahaman komunikasi meningkat 2/4, intervensi, observasi, pemeriksaan kemampuan pendengaran, 2, monitor akumulasi serumen berlebihan, 3, identifikasi metode komunikasi yang sesuai. Untuk terapeutiknya, 1, gunakan bahasa sederhana. Verifikasi apa yang dikatakan klien. 3, berhadapan secara langsung dengan klien selama berkomunikasi. 4, pertahankan kontak mata selama berkomunikasi. 5, pertahankan kebersihan telinga klien. 6, hindari kebisingan saat berkomunikasi. Untuk edukasinya, ajarkan cara membersihkan serumen dengan tepat. Untuk yang kedua yaitu diagnosa resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan tubuh. Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali kunjungan, diharapkan masalah resiko jatuh dapat teratasi dengan kriteria hasil. 1, kemampuan duduk tanpa sandaran meningkat 2/4, kemampuan bangkit dari posisi duduk meningkat 2/4, keseimbangan saat berdiri meningkat 2/4. Untuk intervensinya, observasi, identifikasi faktor resiko jatuh. 2, monitor kemampuan perpindahan dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya. 3, hitung resiko jatuh dengan menggunakan skala. Terapeutiknya yaitu 1, melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan keseimbangan. Edukasi, anjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri. Implementasinya tanggal 19 Oktober 2021 pada jam 9 pada diagnosa gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara, yaitu 1, memeriksa kemampuan pendengaran, 2, memonitor akumulasi
serumen berlebihan. 3. Mengidentifikasi metode komunikasi yang sesuai. Yang kedua yaitu 19 Oktober 2021 pada jam 12. Diagnosanya gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Yang pertama yaitu implementasinya menggunakan bahasa sederhana. 2. Memverifikasikan apa yang dikatakan klien. 3. Berhadapan secara langsung dengan klien selama berkomunikasi. 4. Mempertahankan kontak mata selama berkomunikasi. 5. Mempertahankan kebersihan telinga klien. 6. Menghindari kebisingan saat berkomunikasi. Next. Implementasi yang ketiga yakni pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dengan diagnosa gangguan komunikasi verbal yakni mengajarkan cara membersihkan serumen dengan tepat. Untuk diagnosa yang kedua, pada tanggal 20 Oktober 2021 jam 8, resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan tubuh. Untuk implementasinya yaitu mengidentifikasi faktor resiko jatuh. 2. Memonitor kemampuan berpindah dari tempat tidur ke kursi dan sebaliknya. 3. Menghitung resiko jatuh dengan menggunakan skala. 4. Melibatkan keluarga untuk membantu klien dalam meningkatkan pergerakan. 5. Menganjurkan melebarkan jarak kedua kaki untuk meningkatkan keseimbangan saat berdiri. Next. Untuk evaluasi pada tanggal 19 Oktober jam 9 dengan diagnosa keperawatan gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Evaluasinya, subjektifnya lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun yang lalu dan juga mengalami penurunan pendengaran sehingga sulit mendengar. Lansia juga mengatakan sulit memahami perkataan orang lain. Objektifnya, lansia terlihat sering meminta mengulang pertanyaan, lansia terlihat tidak mampu mendengar, terlihat kontak mata kurang, lansia terlihat sulit memahami komunikasi. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. Lanjut. Evaluasi yang kedua yaitu resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan. S. Lansia mengatakan harus meraba dan memegang kuat kursi apabila ingin duduk, dan juga mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggaan. O. Lansia terlihat tidak stabil pada saat berdiri dari duduk. Lansia terlihat akan jatuh pada saat mau duduk. Lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya. Lansia tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek kecil seperti pulpen. Terlihat lansia berhenti sebelum berbalik. Tes keseimbangan lansia menunjukkan skor risiko jatuh sedang 7. Tampak pada tes skor lansia 21 detik yang artinya memiliki risiko jatuh sedang. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. Lanjut. Evaluasi selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2021 jam 10 dengan diagnosa yang pertama yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. S. Lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun lalu dan juga mengalami penurunan pendengaran sehingga sulit mendengar. Lansia sudah lumayan bisa memahami perkataan orang lain. O. Lansia terlihat sudah tidak sering meminta mengulang pertanyaan. Lansia terlihat tidak mampu mendengar
terlihat kontak mata baik. Lansia terlihat lumayan bisa memahami komunikasi. A. Masalah belum teratasi. B. Intervensi dilanjutkan. Untuk diagnosa yang kedua yaitu resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan tubuh. S. Lansia mengatakan harus meraba badan. Lumayan tidak sering memegang kuat kursi apabila ingin duduk dan juga mengatakan kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Oh, lansia terlihat lumayan stabil pada saat berdiri dari duduk. Lansia terlihat sudah tidak sering jatuh pada saat mau duduk. Lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya. Lansia tidak mampu membungkuk untuk mengambil objek kecil pulpen. Terlihat lansia berhenti sebelum berbalik. Tes keseimbangan lansia menunjukkan skor risiko jatuh sedang. Tampak pada tuk teks skor lansia 21 detik yang artinya memiliki risiko jatuh sedang. A. Masalah teratasi sebagian. B. Intervensi dilanjutkan. Next. Pada tanggal 21 Oktober 2021 pukul 11 dengan diagnosa yang pertama yaitu gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan penurunan rangsangan terhadap suara. Implementasinya S. Lansia mengeluh mengalami penurunan pendengaran sejak 2 tahun yang lalu dan juga mengalami penurunan pendengaran sehingga sulit mendengar. Lansia juga mengatakan sudah lumayan memahami perkataan orang lain dengan cara melihat bibir orang yang mengajak ngobrol. Oh, lansia terlihat sudah tidak meminta mengulang pertanyaan. Lansia terlihat tidak mampu mendengar, terlihat kontak mata baik. Lansia terlihat mudah memahami komunikasi. A. Masalah teratasi sebagian. B. Intervensi dilanjutkan. Untuk yang diagnosa kedua yaitu resiko jatuh berhubungan dengan gangguan keseimbangan tubuh. Implementasinya S. Lansia mengatakan tidak harus meraba dan sudah tidak sering memegang kursi apabila ingin duduk dan juga mengatakan tidak kesulitan jika bangun tanpa sanggahan. Oh, lansia terlihat sudah stabil pada saat berdiri dari duduk. Lansia terlihat sudah tidak jatuh pada saat mau duduk. Lansia tidak mampu untuk menggapai sesuatu dengan bahu fleksi sepenuhnya. Lansia tidak mampu untuk menggapai objek kecil pulpen. Terlihat lansia berhenti sebelum berbalik. Tes keseimbangan lansia menunjukkan skor risiko jatuh sedang 7, tampak pada tuk tes skor lansia 21 detik yang artinya memiliki risiko jatuh sedang. A. Masalah teratasi. B. Intervensi dihentikan. Lanjut. Kesimpulannya yaitu presbiskusis adalah tuli sensorineural pada usia lanjut akibat proses degenerasi organ pendengaran. Simetris terjadi pada kedua sisi telinga yang terjadi secara progresif lambat. Dapat dimulai pada frekuensi rendah atau tinggi serta tidak ada kelainan yang mendasari selain proses menua secara umum. Yang kedua yaitu beberapa dari tanda dan gejala yang paling umum dari penurunan pendengaran yaitu kesulitan mengerti pembicaraan, ketidakmampuan untuk mendengarkan bunyi-bunyi dengan nada tinggi, kesulitan membedakan pembicaraan, bunyi bicara lain yang parau atau bergumam. Masalah pendengaran pada kumpulan yang besar, terutama dengan latar belakang yang bising, latar belakang bunyi berdering atau berdesis yang konstan, perubahan kemampuan mendengar konsonan seperti S, Z, F, T, dan G, suara vokal yang frekuensinya rendah seperti A, E, I, O, umumnya relatif diterima dengan lengkap. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih. Saya berikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih untuk penyaji Mbak Iza Wahyuningrum. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4, atas presentasinya. Dan saya akhiri, saya sebagai moderator, mohon maaf sebelumnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.